Fauziah menyebut pelaku juga mengirimkan video penyiksaan Imam ke keluarganya. Menurutnya, para pelaku mengancam akan membunuh korban jika tidak ada uang tebusan. Penculikan dan penganiayaan hingga tewas terhadap Imam Maskur, pemuda berusia 25 tahun asal Aceh, oleh 3 anggota TNI yang seorang diantaranya adalah anggota pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres masih membuat tanda tanya di tengah masyarakat. Terlebih dengan riwayat Imam yang dikabarkan pernah diculik juga sebelumnya, sementara dia hanya seorang penjaga toko kosmetik yang baru tiba di Tangerang beberapa bulan lalu. Keluarga menyatakan sangat terkejut bahwa pelaku penculikan dan penganiayaan hingga Imam Maskur tewas adalah seorang anggota Pas Pampres dan 2 anggota TNI lainnya. Terkini, polisi militer Kodam Jaya baru menambahkan 1 tersangka lagi, seorang warga sipil di Cikeas, Bogor. Mereka yang dalam penculikan menuntut tebusan 50 juta rupiah itu sedang diperiksa lebih jauh untuk memastikan apakah yang dilakukan si anggota Pas Pampres dan kawan-kawannya itu adalah pembunuhan terencana atau bukan. Sebelum kita masuk membahas lebih jauh lagi, kita bahas dulu profil dan keseharian Imam Maskur. Imam Maskur berasal dari desa Monkulaim, Gandapura, di Kabupaten Beleon, Aceh. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Maskur 57 tahun dan Fauziah 47 tahun, dan memiliki 3 saudara lainnya. Di Jakarta, Imam Maskur tinggal bersama sepupunya. Imam Maskur adalah seorang pemuda yang berjuang keras merintis usahanya. Sebelum menetap di Jakarta, Imam sempat merantau dan berjualan di Medan, Sumatera Utara. Sang ibu, Fauziah, mengungkapkan bahwa Imam Maskur baru saja membuka usaha di Tangerang Selatan dalam 4 bulan terakhir dan kondisi ekonominya mulai membaik. Terungkap inilah kegiatan sehari-hari pemuda asal Aceh bernama Imam Maskur 25 yang diculik dan dibunuh oleh oknum anggota Pas Pampres bernama Praka Riswandi Manik. Kasus tewasnya Imam Maskur sedang menjadi perbincangan hangat oleh khalayak ramai. Bagaimana tidak, Imam Maskur meninggal setelah diculik dan dianiaya oleh oknum Pas Pampres, yakni Praka Riswandi Manik alias Praka RN. Disebutkan pula bahwa Praka Riswandi Manik dan 2 orang temannya yang juga prajurit TNI meminta tebusan 50 juta rupiah kepada orang tua Imam Maskur agar nyawanya selamat. Akan tetapi, karena orang tuanya tak menyanggupi permintaan Praka Riswandi Ces itu, Imam Maskur pun dibunuh. Jenazah Imam Maskur ditemukan di Sungai Cibogo, Karawang, Jawa Barat pada Jumat, 18 Agustus tahun 2023. Imam Maskur sendiri diculik oleh Riswandi Manik dan kawan-kawan pada Sabtu, 12 Agustus tahun 2023 di sebuah toko kosmetik di Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Imam sendiri merupakan warga yang berasal dari Kabupaten Beleon, Aceh. Ia merantau dan mengadu nasib di Kota Tangerang Selatan dengan membuka bisnis kosmetik dan juga menjual obat-obatan. Keseharian Imam Maskur pun disibukkan dengan menjaga toko kosmetiknya yang berukuran 3x5 meter dan berwarna coklat. Ia sendirian dalam menjaga kios kosmetik dan obat-obatan miliknya tersebut. Imam Maskur juga memiliki sejumlah akun media sosial. Ia mempunyai akun Instagram IG dengan nama @imam.maskur948. Akan tetapi, Imam diketahui sudah tidak aktif bermain Instagram. Sebab,
Unggahan terakhirnya menampilkan foto dirinya yang diposting pada 22 Agustus tahun 2021. Imam Maskur juga memiliki akun TikTok bernama Imam Maskur 548. Belum diketahui apakah ia memiliki akun Facebook dan Twitter atau tidak. Imam Maskur ternyata pernah ditangkap karena menjual obat-obatan ilegal. Ia menjual obat-obatan ilegal dengan kedok toko kosmetik di Jalan Sandratek, RT 02 RW 06, Kelurahan Rempor, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Sarip Marjaya, Ketua RT setempat, menjelaskan bahwa warga Aceh yang tewas dibunuh oknum Pas Pampres itu sempat ditangkap lantaran menjual obat terlarang di toko kosmetik tersebut. Ia sempat ditangkap sebelum kejadian kemarin penculikan Imam oleh oknum Pas Pampres. Kebetulan yang punya kontrakan saya panggil, tolong yang kontrak itu tanyain, kata Sarip kepada wartawan, Senin 28 Agustus tahun 2023. Sarip menduga, toko kosmetik yang dijaga Imam itu memang hanya kedok saja untuk menjual obat-obatan ilegal. Ini kelihatannya kosmetik itu hanya kamuflase, ucap Sarip. Dalam kesempatan terpisah, seorang pedagang berinisial B 40 tahun mengungkapkan hal serupa. Menurut dia, Imam Maskur pernah ditangkap 2 bulan yang lalu. Akan tetapi, Imam kemudian dibebaskan. Setahu saya waktu kejadian pertama, warung itu diciduk. Selang 2 bulan yang kemarin. Tapi besoknya sudah buka, enggak tahu saya oknum mana yang tangkap, ucap dia. Meski demikian, dia enggan mengungkapkan secara terperinci mengenai produk apa yang dijual oleh Imam itu. Tetapi, ia hanya menegaskan bahwa para pelanggan di toko kosmetik Imam itu rata-rata pengamen hingga tukang parkir. Kalau itu saya nggak terlalu ini ya, tapi saya suka merhatiin kalau yang sering ke situ anak-anak pengamen dan tukang parkir, tandasnya. Sekarang, kita masuk kronologi penculikan dan penganiayaan Imam Maskur oleh oknum anggota TNI. Seorang pemuda dari Biraun, Aceh, bernama Imam Maskur menjadi korban penculikan dan penganiayaan hingga meninggal dunia. Dalam kasus tersebut, ada 3 anggota TNI yang terlibat, yakni anggota Pas Pampres, Praka RM, 2 lainnya adalah Praka HS anggota dari Direktorat Topografi TNI AD, dan Prakaji dari Kodam Iskandar Muda. Selain itu, 3 warga sipil turut terlibat. Salah satunya bernama Zulhadi Satria Saputra, yang merupakan kakak ipar dari Praka RM. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Kadis Penat Brigjen Hamim Tohari mengatakan pengungkapan kasus itu berawal dari adanya laporan penculikan yang disampaikan oleh keluarga Imam ke Polda Metro Jaya pada 14 Agustus lalu. Menurutnya, berdasar hasil penyelidikan polisi saat itu, ada keterlibatan anggota TNI dalam kasus itu, sehingga kasus diserahkan ke Pomdam Jaya. Setelah menerima limpahan perkara dari Polda Metro Jaya, kemudian Pomdam melakukan proses selanjutnya. Kemudian didapatkan 2 terduga lainnya, yang setelah dilakukan penyidikan lanjutan, ditetapkan sebagai tersangka kasus penculikan, pemerasan dan penganiayaan, kata Hamim di Pomdam Jaya, Selasa 29 Agustus. Salah seorang saksi mengatakan, Imam diculik di tokonya di Jalan Sandratek RT 02, bagi 06 Kelurahan Rempor, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pada Sabtu 12 Agustus sore. Sekitar jam 5-an lan, kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya saat ditemui sore. Ia saat itu melihat Imam dipiting oleh orang tak dikenal dengan postur tubuh yang besar, tegap serta rambut capak. Beberapa warga sempat berusaha untuk melerai perselisihan tersebut, namun mereka batal melerai setelah orang tak dikenal itu mengaku dari anggota kepolisian. Menurutnya, saat itu Imam dibawa menggunakan mobil berjenis MPV. Dipegang sama teman kita berusaha melerai dipiting gitu. Dia bilang saya anggota polisi, dilepas sama dia warga dong juga dia. Emang yang ditangkap itu juga sempat ngelawan, sempat berontak juga, jelasnya.
Komandan Pom Dam Jaya Kolonel Cepip Irsyad Hambibi Anwar membenarkan anggota TNI itu berpura-pura menjadi polisi saat membawa imam. Ia mengatakan mereka melakukan perbuatan didasari motif pemerasan. Pelaku berpura-pura sebagai aparat kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap korban, karena korban diduga pedagang obat-obat ilegal tramadol, kata Irsyad saat dihubungi, Senin 28 Agustus. Setelah ditangkap dan dibawa, ia menyebut korban pun dianiaya dan dimintai uang, namun penganiayaan mengakibatkan korban meninggal dunia. Terus mungkin penganiayaan berlebihan, sehingga mengakibatkan kematian, katanya. Belakangan terungkap, saat itu, tidak hanya imam yang dibawa oleh anggota TNI itu. Irsyad mengatakan, ada satu warga lain yang diculik. Sebenarnya yang diculik itu 2 orang, tapi yang satu dilepas di sekitar tol Cikeas itu dilepas. Karena mendapati korban ini kondisinya sudah agak nafas juga susah, karena ketakutannya korban yang satu lepas, kata Irsyad di Pom Dam Jaya, Jakarta Selatan, Selasa 29 Agustus. Fauziah, ibu korban imam, memang mengaku mendapat telepon dari pelaku yang meminta uang tebusan 50 juta rupiah saat imam diculik. Dia imam telepon dan bilang, "Mak, kirim uang, saya sudah dirampok, kirim 50 juta rupiah. Saya sudah tidak kuat lagi disiksa. Tapi saat itu, saya bilang akan saya usahakan cari," kata Fauziah kepada wartawan. Fauziah menyebut pelaku juga mengirimkan video penyiksaan imam ke keluarganya. Menurutnya, para pelaku mengancam akan membunuh korban jika tidak ada uang tebusan. Video dia disiksa itu dikirim ke kami. Saat itu saya coba telepon, tapi yang angkat pelaku. Saya bilang saya usahakan cari, tapi anak saya jangan disiksa. Kami orang tidak beradab. Jangankan 50 juta rupiah, 1.000 rupiah saja di dompet saya tidak punya, ujarnya. Kami minta saat itu agar pelaku bersabar. Kami keluarga upayakan cari uang itu, tapi malah kami didengarkan jeritan penyiksaan anak saya. Video juga dikirim, ucap Fauziah. Namun usai telepon terakhir tersebut, keluarga sudah tidak bisa menghubungi ke nomor kontak korban. Begitupun rekan-rekan korban kesulitan untuk melacak imam. Peristiwa itu lalu dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 14 Agustus hingga akhirnya imam ditemukan meninggal dunia.